Ini untuk AKM ini ya. Nah, saya sharing ininya dulu. Kelihatan? Bisa dibaca? Kelihatan nggak yang saya sharing ini? Ini. Kelihatankah? Gimana itu? Saya sebentar. Itulah ujiannya yang kayak kemarin ya Bu ya, yang 5 orang tapi nggak jadi, yang linknya nggak bisa itu Bu. Benar. Apotin. Sering DMB kan ikut dipilih 5 orang, tapi nggak sudah soalnya linknya nggak kena. Ya, nah ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Bisa di zoom. Bentar Bu. Ya, kelihatan Bu, bentar. Ini dari Kemdikbud Asesmen Nasional, ujian nasional ya, yang dulu ujian nasional ditempuh kelas 9, sekarang ditempuh kelas 8. Dan insya Allah nanti pelaksanaannya bulan Maret tanggal 11. Wow, ya. Cepet ya. Maret tanggal 11. Ya, Bu. Maret. Kalau udah ujian langsung naik SMA ada Bu. Ini untuk AKM. AKM ini tujuannya diadakan AKM ini ya. Ya. Bukan untuk kenaikan kelas atau kelulusan, melainkan untuk pemetaan mutu pendidikan. Bukan untuk kenaikan kelas atau kelulusan, melainkan pemetaan mutu pendidikan. Jadi kelas 8 ini diuji dulu untuk mengetahui ini bagaimana ini kualitas pembelajarannya nanti yang ada di sekolah dan hasil belajar siswanya. Apakah kamu masuk kategori A, B, C dan seterusnya? Maksud saya di sini A, B, C ini, apakah kalian paham, memahami materi? Belum sama sekali. Nah, ini. Bentar ya. Jadi, ada pengertian dari asesmen nasional ini tujuannya apa? Dirancang untuk memotret mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud. Nah, sasarannya adalah kelas 8 untuk SMP, SD kelas 5, SMA kelas 11. Ini sasarannya. Ya. Kemudian yang mengikuti AKM ini tidak seluruh siswa. Sekali lagi ya, yang mengikuti AKM ini tidak seluruh siswa. Nah, melainkan sebagian dari siswa. Berarti dipilih Bu ya? Nah, ini di sini ada keterangannya. Maksimal 30 murid untuk SD dan 45 murid SMP, SMA atau SMK akan dipilih secara acak oleh Kemdikbud untuk menjadi responden untuk yang mengikuti AKM. Kalau di di SMP negeri jumlah siswanya kan banyak ya. Iya. Ada 100 lebih, malah 200 dan sebagainya. Itu diambil hanya 45. Begitu. Sedangkan muridnya SMP Raden Paku ada berapa kelas 8? Kelas 8 paling 40-an. 23. 42, ya kan? Nah, berarti kalian mengikuti AKM ini semuanya. Benar. Jadi tidak ada acak. Bu, enggak yang pandai-pandai aja, tak? Enggak. Bu, yang
hanya kelas 8 aja, tak? Enggak. Tapi semuanya karena jumlahnya kurang dari 45. 5. Iya, benar. Kalau yang kemarin, yang sempat kemarin itu hanya dipilih 5 siswa saja karena sampel. Simulasi saja, sebagai simulasi. Untuk pelaksanaannya bulan Maret besok, semua siswa kelas 8 harus mengikuti AKM. Ini ya, bisa dipahami dari sini? Nah, Oke. Nah, bagaimana bentuk soalnya, Bu? Bentuk soalnya. Nah, ini. Bentuk soalnya nanti, ini ada dibagi menjadi ini, asesmen nasional, ini AKM-nya berupa nanti literasi numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar. Jadi kamu nanti menjawab dari 3 macam soal di sini. Pertama, soalnya nanti berbentuk literasi numerasi. Apa itu literasi numerasi? Contohnya ya. Memahami. Gimana? Apa dia yang tahu? Literasi. Membaca. Benar. Membaca. Ya. Jadi kamu nanti disajikan soal berupa bacaan. Kemudian bacaannya ini nanti bisa berupa teks, bisa berupa apa itu grafik, bisa berupa hasil data dan sebagainya. Ini membaca literasi. Sedangkan numerasi, ada yang tahu apa numerasi? Iya. Ya? Berhubungan langsung dengan apa itu? Nih. Literasi membaca, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif ke masyarakat. Kemudian kalau numerasi ini berhubungan dengan konsep prosedur, fakta, alat matematika. Ini berarti apa itu numerasi? Jumlah kan ya? Berkaitan jumlah hitung-hitungan. Kamu nanti ketemu soal dalam satu soal apa itu teks, bacaan teks itu ada numerasinya. Jadi di situ nanti ada angka, ada data, grafik dan sebagainya di situ ya. Kemudian setelah kamu nanti mengerjakan ini literasi, membaca, numerasi, nanti kamu akan disajikan survei karakter. Nah, survei karakter ini yang berhubungan dengan ini karakter, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, binekaan global dan sebagainya. Kemudian yang terakhir juga survei lingkungan belajar. Di sini survei lingkungan belajar itu yang bagaimana? Iklim keamanan sekolah, keamanan dan well-being siswa dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah dan sebagainya. Wah, ini bentuk soalnya. Literasi membaca, teks informasi sastra, menemukan informasi, interpretasi, evaluasi, secara konteksnya seperti ini. Kemudian numerasi, di situ nanti ada disajikan bilangan, pengukuran dan geometri. Lalu bentuk soalnya bagaimana? Ini bentuk soalnya. Bentuk soalnya itu objektif, ya, pilihan ganda, jawabannya itu hanya satu yang benar. Kemudian pilihan ganda kompleks, jawabannya lebih dari satu. Menjodohkan, isian singkat, angka, nama, benda yang sudah fix ini yang cocok atau sesuai. Kemudian non objektif EC. Itu nanti bentuk soalnya. Jumlah soalnya ada berapa, Bu? Nah, ini tergantung, ini ada 45, ada yang sampai 50. Ini saya rasa nih
Peserta asesmen nasional seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua siswa ya. Yang dimaksud namun tidak semua siswa ini nih loh ya. Udah saya kasih contoh itu tadi, apabila jumlah siswanya lebih dari 100, nggak semuanya yang ini yang mengerjakan, yang mengikuti KKM, tapi hanya 45 siswa. SMP atau MTS maksimal 45 per sekolah, kelas 8 materi sampai kelas 8. Jadi kalian jangan takut, Bu, nanti soalnya sulit-sulit nggak? Nanti materinya sudah diajarkan semuanya nggak? Pasti sudah diajarkan sama Bapak Ibu Guru. Karena di sini materinya sampai kelas 8. Ya. Alokasi waktu selama pengerjaan, ini di sini sudah ada. Untuk hari 2 hari ya, kalian menempuh AKM itu selama 2 hari. Hari pertama untuk SMP, tes literasinya 90 menit. Survei karakternya 30 menit. Ya. Hari kedua, tolong diingat-ingat ya, kalau kamu sekarang lagi megang buku tulis atau kertas gitu, kamu catat supaya nggak lupa. Supaya jadi acuan. Kenapa? Di screenshot. Di screenshot. Oh iya. Yeah. Oke, pinter. Ini kalau hari kedua tes numerasi 90 menit, 1 jam setengah loh ini ya. Waktunya hanya 1 jam setengah pengerjaannya. Kalau ujian nasional kemarin itu kan 2 jam ya per mapel. 4 hari per mapel itu ujian nasional. Kalau sekarang AKM hanya 2 hari masing-masing 90 menit. Iya. Tes literasinya 90 menit, tes numerasi 90 menit. Sedangkan surveinya 30 menit. Survei karakter, gampang kok nak, nanti soal-soalnya itu nggak sulit, berhubungan langsung dengan keseharian kamu. Contohnya kamu dikasih masalah seperti ini. Apabila ada adikmu jatuh, apa yang lebih baik, apa yang seharusnya kamu lakukan? Nah, soalnya seperti itu aja. Nanti di situ ada beberapa pilihan gitu. Lebih dari 1 pilihannya kalau survei karakter itu. Kemudian kalau survei lingkungan juga sama. Bagaimana lingkungan sekolahmu? Terus apa itu namanya? Apa ya? Nanti saya kasih contohnya deh kalau survei lingkungan, karena saya sendiri masih mencari untuk yang survei lingkungan sekolah ini. Di sini ya, sudah paham ya? Dari sini sudah paham? Jangan tidur loh ya, jangan tuh. Sebentar kok. Ini nanti saya sampai 1:30 kan ya? Iya. Di sini asesmen kompetensi minimumnya AKM nasionalnya. AKM nasionalnya nanti soal-soal ini langsung dari pusat loh ya. Pelaksanaan terstandar oleh pusat Kemendikbud. Jadi dari Kemendikbud langsung ya. Sampel peserta didik kelas 8 loh. Ini kalian kan kelas 8. Fungsinya untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Jadi gini, nanti setelah kamu menempuh 2 hari, ya, menempuh 2 hari. Loh, itu tadi Bu Esa kok nyebutnya tanggal 11 sampai 20 Maret, gitu kan ya tadi ya? Nah, di situ karena ada gelombangnya, nak. Jadi nanti wilayah ini sampai ini, misalnya Surabaya dijadwalkan tanggal 11-12 gitu loh. Jadi di antara 11 sampai 20. Surabaya, Jawa Timur sendiri belum tahu jadwalnya secara pasti. Tapi antara 11 sampai 20 Maret gitu ya. Ya, bulan Maret. Nanti setelah kamu mengerjakan soal itu langsung kan seperti ujian nasional kemarin, jadi nilainya langsung dari pusat. Jadi bukan gurumu nanti yang menilai. Langsung dari pusat. Dari situ nanti dia mengetahui evaluasi kualitas sistem pendidikannya di SMP Raden Paku itu hasilnya seperti ini. Bagaimana nanti tindak lanjutnya? Nah, itu. Jadi kalian nggak usah ini apa itu namanya kebingungan, nggak usah cemas dan sebagainya. Yang penting nanti kalian
usaha ikhtiarnya aja dulu ya. Saya insya Allah akan saya share bentuk soal AKM. Atau kalian bisa melihat contoh-contoh soal AKM di YouTube atau di Google itu juga banyak kok. Nah, ini contohnya ini. Numerasi, laporan hasil KM literasi. Ini per anak ini, nak. Jadi gini, misal ini kan ada perlu intervensi khusus. Minimal baik sama mahir. Kalau nilaimu sekian, 10 ini, 100 ini ya. Berarti kamu anak yang mahir. Sebentar. Ini bentar. 100% berhasil. Kamu termasuk mahir. Kemudian ini 20% ini. 20% baik. Ada yang minimal. Perlu intervensi khusus. Ini yang orange ini numerasi. Perlu intervensi khusus ini berarti ada tindakan langsung dari pusat pembinaan. Mungkin diadakan pembinaan untuk gurunya atau siswanya. Seperti yang kemarin itu dilakukan oleh kelas 7, di situ ada tryout. Tryout untuk kelas 7, sama kelas 8 ya kemarin itu ya? Iya. Sama kelas 8 tuh kalau kemarin itu nggak salah ya. Kemudian hasilnya itu ternyata sekolah kita nggak ada yang ini. Nggak ada yang diterima. Sekolah kita nggak masuk dari berapa siswa kemarin itu ya? Nggak masuk untuk mendapatkan pembinaan gratis dari Dignas. Ini contoh soal ujian nasional ya, bentuknya seperti ini. Wacana yang disajikan itu pendek dan tidak menggali pemahaman membaca secara utuh. Pesan dan inspirasi yang disampaikan oleh wacana kurang mendalam. Kompetensi yang diukur sudah hampir sampai level interpretasi pemahaman, namun belum sampai level mengevaluasi akurasi dan kualitas wacana. Ini bentuk soal ujian nasional tahun-tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Ya, sekarang bentuk AKM-nya nanti, bentuk soal AKM-nya contohnya seperti ini. Teksnya panjang, ya. Bentuk teksnya panjang. Temanku menyelamatkanku. Bentuk teksnya ini, bentuk teksnya kalau saya baca-baca contoh soal itu umum dan menyenangkan. Realita, fakta gitu loh. Jadi nanti insya Allah kalian nggak akan bosan, nggak akan jenuh untuk membaca teks begitu panjangnya. Nah, untuk soalnya seperti ini, contoh pertanyaannya. Bayangkan apa yang akan terjadi jika sosok aku dalam teks tersebut memutuskan untuk membiarkan perilaku sekelompok anak pada Kiki. Ini ada beberapa jawaban ini. Kalau bentuknya kotak seperti ini, berarti jawabannya nanti lebih dari 1. Nah, ini juga. Nih, kamu nanti disuruh mengulas. Inilah bentuk contoh soal AKM yang akan kamu dapatkan nanti ya. Ini kelas 12 SMK akuntansi. Ini SMK ya, AKM kelas 11. AKM kelas 11. Kenapa, Rek? Kok gitu suaranya? Masih bisa melihat ini sharing saya ya? Bisa. Halo? Masih bisa kan Bisa, ya? Bu. Bisa. Ini nanti Bisa, kamu Bu. sudah mengerjakan soal dan hasilnya sudah ada. Nanti kamu ada ini 4 kategori yang kamu dapatkan. Apakah kamu perlu intervensi khusus? Apakah termasuk minimal? Apakah termasuk baik? Apakah termasuk mahir? Persiswa akan mendapatkan predikat ini. Ya.
Perlu intervensi khusus, minimal, baik, mahir. Mahir yang bagaimana? Ini berarti kamu mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Ini mahir. Kamu dinyatakan mahir apabila seperti ini. Mampu mengevaluasi isi, kualitas gitu ya. Mampu dikatakan baik. Ini siswa paham mengenai koperasi namun belum mampu merefleksi. Ini mampu membuat simpulan. Kalau kamu masuk di perlu intervensi khusus, berarti masih belum mampu kalian menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam wacana. Jadi saran doi saya, coba kalian finding ya, kamu browsing di Google, contoh soal AKM kelas 8 SMP, gitu. Atau kamu cari bentuk soal yang ada di YouTube ya. Ini kan waktunya kan masih lama ya, masih bulan Maret kan ya, ini Februari awal, jadi masih ada longgar waktu untuk belajar lagi mengenai bentuk AKM, bentuk soal AKM. Bisa dipahami? Biar saya berharap kalian nanti semuanya itu paling tidak memiliki predikat baik. Ya, meskipun bukan mahir tetapi baik. Ya. Bisa dipahami? Saya anak-anakku ya. Ya. Ini rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan setelah sharing-sharing tadi? Apa itu? Ya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Silakan ajukan pertanyaan. Nggak ada mungkin, Bu. Diam semua soalnya. Iya, diam semuanya. Kenapa? Buat pelaksanaan apa syarat terbuka? Pelaksanaannya online karena sekarang kan masih masa pandemi. Jadi pelaksanaannya nanti online, Nak. Jadi dari rumah masing-masing. Oh iya, gini, ini kan memang bentuk soalnya mungkin agak terlalu sulit kalau pakai HP ya. Kalau teksnya panjang itu kan itu kayaknya susah nanti scrollingnya. Kalau nyari-nyari jawaban gitu ya. Dari siswa yang ada di sini yang memiliki laptop, acungkan tangan. Di sini bisa acungkan tangan kan? Nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa ya kalau di sini ya. Kalau di Zoom kan bisa ya. Iya, Bu. Yang punya laptop, oh bisa nggak? Bisa acungkan tangan Oh, kok. Bisa follow. Ini ada yang, oh ya. Oh ada yang punya ini 1, 2, 3. 3 anak. Naila 3 anak 4. Naila, terus apa ya? Ini. Ardiayu punya. Naila, Sinta, Vicky, terus siapa ini ya? VS ini siapa? Tina. Vina nama lengkapnya siapa ya?
Valentina Putri Febriana. Valentina. Valentina ya, Valentina, Vicky, Cinta, Naila. 4 siswa ya yang ada laptop ya. Rino ada ya, Rino ya? Nggak ada, Bu. Oh, Rino ada. Terus tadi siapa ya Ada tadi yang Ustaz. saya itu tadi kok katanya punya laptop, Bu, gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai tadi ya. Alhamdulillah banyak ini yang ngacungkan tangan, berarti banyak yang punya ya. Cek, Bu Aisyah catat aja deh, biar nanti buat referensi Bu Aisyah. Nah, kali teh, ambil pulpennya Umi teh. Pulpennya Umi tadi di sini loh, nggak ada. Sebentar ya, Bu Aisyah catat. Yang memiliki laptop. Bisa cari siapa aja ya. Siapa ya? Sinta, terus Vicky. Cinta, Vicky. Iya. Terus siapa lagi tadi? Valentina. Terus Naila, Bu. Naila, Tina. Valentina, Sinta ini. Karin. Karin ada Karin ya? Ada laptop ya? Oke, Karin. Terus Solehudin ada ya? Solehudin. Ada, oke. Ya, ini saya list Iya, yang Bu. punya yang ada laptop di rumah ya. Sinta, Vicky, Valentin, Naila, Karin, Solehudin, Dia Ayu. Dia Ayu, terus udah ya? Berarti ada berapa siswa ini? Ini belum kelas yang B ya ini ya. Yang B di sini siapa ini ya? Mustafa. Yang B Solehudin ini apa B? Wa astagfirullah fil ya maqasidin. Solehudin ini apa B ya? Solehudin A. Berarti ini nggak ada 7B ya ini, Masya Allah. 8B-nya kok nggak ada ini ya? Nanti rapat lagi, Bu. Aku sudah pantai, Bu.